muncul di tengah? Ya karena Tidak bukan ada buku sejarah. sejarahnya itu, tidak ada sejarah itu. Ya karena Al-Quran Tiba-tiba perkataan Tuhan, bukan karangan manusia. tiba-tiba Muhammad keluar dari goa Oke, jadi kalau Muhammad mau keluar dari ngobrol goa sama jadi nabi saya, gitu. Oh. Kalau saya Yesus paham kalian itu. Baik, Oke, sudah telinganya cukup bermasalah. pertanyaannya. Ya, sudah cukup pertanyaannya. Silakan. Pak Thomas, kalau Pak Thomas punya masalah dengan telinga, Pak Thomas berobat dulu, baru naik lagi ke Komal ya. Karena Lah, buat apa oke. Bapak bicara ke saya, tapi Bapak tidak mendengarkan saya. Kalau bisa kalau bertanya itu membanggakan gereja, bukan malah mempermalukan Yesus. Nanti ketahuan kalau Yesus itu Tuhan yang pernah keluar dari doa, Pak. Tengoklah. Ya, silakan Pak. Gimana, Pak? persoalan masuk surga sudah selesai. Untuk apa kita mau pusing dengan Muhammad? Itu adalah iblis. Nggak ada yang pusing. Sorry, Nggak ada yang pusing. yang pusing Iblis, itu iblis sekarang itu. gara-gara Edis. Waduh, kok benci banget Wah, sama wah, Islam? wah. Memang kejam-kejam mereka ini, emang keji. Nggak apa-apa, kita pertontonkan saja. iya, Teman-teman, kita melakukan pembuktian dengan data, Woi, fakta, dan kau kenyataan banyak ya. kosong kau. Ini bukti mereka, teman-teman ya. Kayak gini. Ya. Nah, Ini betul-betul coba gambaran kau sebutkan Kristen jumlah baru. orang yang sudah pindah dari Kristen ke Islam mana? Saya. Buktikan. Kau Saya. ngomong tapi tidak ada Saya bukti. salah satunya. Saya Mana, salah mana? satunya. Saya Ngomong salah kosong satunya. kau, ngomong kosong. Saya salah Ngomong satunya. kosong. Kau tahu? Itu Ya. tipu-tipu. Tipu-tipu Saya salah terus. satunya. Katanya menghadap Tuhan. Jay, coba Dengan kita Gabriel. kasih 3 menit, kita dengarkan apa Kasihan, omongan kasihan. dia. Kita Siap, siap, tahu siap. bagaimana mereka. Untuk apa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka mereka tidak mungkin berani berbuat zalim karena mereka orang yang takut kepada Allah. Bukan berarti orang yang mengaku sebagai Islam pun tidak pernah zalim, tentu tidak begitu ya. Karena yang menjadikan orang itu Islam bukan karena mengaku Islam, tapi karena dia mengikuti kaidah-kaidah Islam. Oke, Quran surah Al-Baqarah ayat 11 adalah panduan kita untuk mencari tahu pembuktiannya apakah betul atau tidak. Saya bacakan 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saya tidak mau mentafsir ayat ini, tapi saya di sini membaca bahwa hai kamu hamba-hamba. Setahu saya ini adalah perintah kepada orang yang dianggap sebagai hamba ya,
untuk tidak boleh melawan ternyata kepada majikannya yang bukan cuma baik tapi juga bengis. Oke, alasannya ternyata di bawah di ayat ke-19-nya. Apa kata penulis kitab Petrus ini? Sebab adalah kasih karunia jikalau seorang dengan karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Ternyata saya baru tahu penderitaan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini yang menjadi asbab mereka menganiaya orang lain. Saya tidak tahu. Saya tidak sama sekali benar-benar tidak tahu. Apakah karena ayat ini mereka betul-betul mencoba menyiksa banyak orang karena menurut mereka penyiksaan atau penderitaan itu adalah kasih karunia. Ini yang saya katakan logika terbalik. Di Islam justru sebaliknya. Penganiayaan yang dilakukan oleh orang kepada kita itu dosa bagi mereka dan pengampunan dosa bagi kita. Artinya apa? Semakin kita dianiaya bukan semakin kasih karunia Allah, tapi semakin apa? Semakin kita terhapus dosa kita. Artinya bukan juga Allah perintahkan kita untuk dianiaya gitu loh. Bahkan Allah tidak suka kepada orang yang zalim terhadap dirinya. Nah, kita di Islam diperintahkan untuk menjaga diri kita sebaik-baiknya. Bahkan kita diizinkan berperang kalau kita diperangi. Tapi ketika kita sudah berusaha tapi kita tetap terzolimi, maka kezoliman itu adalah pengampunan dosa bagi kita, bukan menganiaya orang untuk kita terampuni. Beda konteksnya. Ini yang saya dapatkan di ayatnya umat Kristen, walaupun banyak ayat lainnya yang cukup mengerikan kalau dibaca, bahwa ada perintah-perintah untuk menghabisi nyawa orang lain dari Tuhannya langsung. Nah, lanjut kita bahas data. Pertama teman-teman saya akan perlihatkan kepada kalian menggunakan handphone saya yang tak seberapa ini. Saya akan balikan kameranya. Oke. Nah, baik teman-teman, saya akan pelan-pelan try to slowly for you guys, biar kalian tuh mengerti ya. Pertama, teman-teman silakan cari buku ini ya. Ya, kalau ada yang dapat PDF-nya silakan. Dari Universitas Bibliothek Heidelberg ya. Ini buku ini ya. Ini bukunya. Kalian cari buku ini. Ini ya bukunya. Mungkin kalian mau lihat bukunya seperti apa. Seperti ini bukunya, bentuk bukunya. Biar kalian tahu ada sebuah peristiwa yang cukup mengejikan ya. Atau apa ya istilahnya. Aduh, kok nggak bisa ya. Aduh, tidak bisa ternyata. Gimana cara kita balik ini? Tidak ada. Wah, aku nggak bisa ya guys. Ya udahlah kalau gitu, kita ke ini aja. Nah, teman-teman, saya bacakan abstrak dari buku ini. Saya sudah tandai itu kata-kata. Nah, itu ya. Tapi ini dulu deh, kita situ sini dulu deh. Oh, nggak apa-apa, ini aja. Di buku ini ada sebuah peristiwa yang jarang diangkat oleh orang-orang. Itu namanya adalah peristiwa. Buku ini ditulis oleh Dr. James Meyer. Adalah yang pertama menggambarkan secara sangat rinci dan koheren peristiwa dramatis yang mengelilingi orang-orang di Stedinger kecil, yaitu orang-orang yang di Jerman dulu, mereka itu dihabisi nyawanya, dibun-bun ya, karena mereka itu tidak mereka itu adalah orang-orang kaum petani, orang-orang miskin yang tidak mau membayar pajak kalau tidak salah, tapi dituduh membangkang oleh gereja Kristen pada tanggal 27 Mei 1234. Pasukan perang salib yang dipimpin oleh Adipati Braban berangkat di Bremen melawan para petani. Mereka ini kaum petani, teman-teman. Kaum petani yang tidak mau membayar pajak kepada gereja. Lalu mereka, apa yang telah terjadi? Setelah mencapai Oktum, para tentara salib menyeberangi sungai menggunakan jembatan kanal dan maju ke wilayah musuh di dekat Altenes. Mereka memusuhi. Katanya mereka adalah orang yang mengasihi musuh ya. Tapi ketika orang tidak bayar pajak, mereka memusuhi. Ketika orang tidak seagama dengan mereka, mereka malah memusuhi ya. Mereka bertemu dengan pasukan petani ya, yang mereka lawan itu kaum petani, teman-teman ya, Stedinger, yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Bayangkan mereka tuh sedikit ya, yang dikalahkan secara telak. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Ya, hilang sinyalnya ini. Kawan-kawan silakan diposting ulang ya kawan-kawan, sambil dikencangkan tab layarnya. Ya, ini hilang suaranya.
Kita sambil edukasi ya. Terima kasih Kak Prilly. Diposting ulang itu lebih cepat untuk FYP dia. Ya, ini sepertinya Uni terkena pembatasan. Tunggu ya, sabar ya. Wifi beliau kayaknya ini. Kakak Irma, monitor. Kakak Irma. Oten Gimana, ini Kak? nggak bisa bantah mainnya ini ya, main tombak. Iya, mainnya main tombak Oten. Gimana Kak Irma? Gimana? Aku ngikutin Kak Irma loh. Saya takut Terima banget. kasih. Serius, saya takut banget waktu itu ketika Kakak Irma, aduh ini bener nggak ya? Ini gimana ya? Gitu. Iya, ini. sedih banget ya. Sedih saya. Nyesal, mana bodoh. Aduh, hilang signal wifi Uni. Iya, kenapa nih? Mati lampu. Signal Oh, wifi, itu dia. signal wifi. Oh, sinyal wifi-nya. Naik lagi ya. Ya, naik lagi. Kirain kena tombak Uni. Mau irama tombak balik. Enggak. Bawa- Signal wifi. Oh, sinyal wifi. Ya, Sinyal wifi kawan-kawan mati, silahkan di tap dan juga yang jelas itu diposting ulang kawan-kawan ya. Sampai mana Ya, tadi, tunggu. Dek? Sampai mana tadi Uni itunya? Sampai mana tadi? Lagi membacakan dalil tadi itu bahwasannya sangat kejam. Di buku Dan yang kata lain ditampilkan. di buku, bentar. Oke. Bentar, aku naikin dulu. Lagi nampilin buku tadi. Cocok Jai, cocok dengan siapa? Tahu ini. Sampai penjarahan perampasan si Uni tadi kayaknya. Penjarahan perampasan gitu kakak-kakak ya. Iya. Sorry ya. Kok double suaraku nih? Oh iyalah, pantas double. Sorry ya guys, ini ada yang di YouTube, maaf ada gangguan signal. Tadi ngedrop signal saya, harap dimaklumi teman-teman ya. Kalau kita berjihad itu pasti ada gangguan dan halangan, dan kesabaran itu bukan berarti kita diam ya, tapi sabar itu adalah ketika kita tetap tetap jalan walaupun gangguan datang. Insyaallah begitu. Oke, kita ke data saya yang tadi nih. Nah, kelihatan ya, Jay? Kelihatan banget. Di YouTube dulu. Kelihatan banget. Coba aku lihat juga di YouTube. Aku aja yang lihatin. Oke. Coba aku lihat juga di YouTube. Aku aja yang lihatin. Oke, dia oke kelihatan. Nah, ini dari data kristenisasi teman-teman ya. Ternyata memang diakui oleh mereka sendiri bahwa selama periode ini banyak kerajaan Eropa mengadopsi Kristen sebagai agama negara, dan proses kristenisasi ini ya, saya garis bawahi di sini. Proses kristenisasi seringkali melibatkan konversi apa di sini, Jai? Konversi Paksa. di mana raja-raja dan penguasa setempat mengharuskan rakyat mereka untuk memeluk agama Kristen. Oke, berarti betul ya penyebaran agama Kristen, bahkan mereka akui sendiri diajarkan dengan cara apa? Pemaksaan. Nah, Paksaan. bukti mereka ini melakukan pemaksaan adalah kita tunjukkan satu, bentar. Dengan adanya permintaan maaf dari Paus di Kanada dalam situs detik.com ya, Detik News ya. Di sini dikatakan bahwa, lihat di sini, Paus Fransiskus meminta maaf atas kejahatan. Ya, Paus Fransiskus meminta maaf atas kejahatan di sekolah pribumi Kanada. Apa yang terjadi? Mereka orang-orang Kristen dulu di Kanada mencuri paksa anak-anak suku Indian, lalu mengasimilasi mereka agar meninggalkan kebudayaan suku Indian dan memakai kebudayaan Kristen. Jadi yang pertama tadi mereka akui kalau Kristen disiarkan dengan cara paksa, kemudian memang diakui oleh para uskup mereka. Di sini kita menunjukkan bahwa memang Kristen diajarkan dengan cara paksa. Yang kedua, situs ini saya dapat bernama situs afiliasi net read 2025.
Di sini kalau kalian lihat di poin keempat, abad pertengahan penyebaran ke Eropa, penyebaran Kristen. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16 penyebaran Kristen memasuki fase baru dengan kedatangan para penjelajah Eropa ke dunia baru. Kolonialisme dan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris membawa agama Kristen ke Amerika, Asia, dan Afrika. Misi penyebaran agama ini dilakukan melalui perjalanan dan penjajahan. Jadi agama ini diajarkan dengan cara apa? Paksaan dan juga penjajahan. Nah, itu beberapa literasi bahwa mereka sendiri, bahwa situs-situs gampang sendiri menemukan bahwa memang mereka ini agamanya diajarkan dibawa dengan cara paksaan. Apakah semua? Ya mungkin ada yang tidak ya, tapi mayoritasnya begitu. Dan lanjut, ini salah satu nama tokoh-tokoh yang beragama dari kalangan mereka yang dianggap santo hingga detik ini yang melakukan ajaran paksa kepada orang-orang, komunitas-komunitas yang secara sejarah nanti akan saya bikinkan sistematikanya yang jarang kalian dengarkan, yang mungkin kalian jarang bahas nih, peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada namanya Uskup Aretusa, ini dia orangnya ya, situsnya dari Orthodox Times ya, situs saya adalah Orthodox Times, mengenang Santo Markus Uskup Aretsusa. Kalian bayangkan apa perilaku dari tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh religius mereka. Kalian baca di sini, ia menjadi penganiaya besar terhadap paganisme. Kalian tahu siapa paganisme? Orang yang tidak beragama Kristen ya, dan mengubah banyak orang pagan menjadi Kristen melalui kehidupan dan khotbahnya yang dianggap diilhami Tuhan oleh orang Kristen Ortodok. Bayangkan, orang yang menganiaya orang lain dikatakan ilham dari Tuhan. Mengerikan sekali ya keyakinan begini. Lanjut, data-data yang akan saya tampilkan. Ini adalah usaha militer dari bangsa Frank. Yang ini terjadi di daerah, mungkin kalau kalian tahu, Jerman, yaitu yang dilakukan oleh Charles Magny, Kaisar Romawi Suci tahun 747 sampai 814. Apa yang dilakukan oleh si Charles Magny ini? Ternyata raja dari orang Frank ini, rata-rata mereka kan beragama Kristen. Apa yang mereka lakukan nih? Ini di sini ya. Mereka penopang komunitas Kristen, teman-teman, ya. Dan mereka itu melakukan apa? Ini dia. Usaha militer Charles Magny yang paling menantang menempatkannya melawan bangsa Saxon. Kalian tahu ada berapa ribu orang Saxon dibunuh, dihanguskan, dibinasakan? Mereka menganggap bahwa orang Saxon adalah musuh bebuyutan bangsa Frank yang penaklukannya membutuhkan lebih dari 30 tahun kampanye dari tahun 772 hingga 804. Perjuangan panjang ini yang berujung pada aneksasi. Jadi mereka merampas sebagian besar wilayah antara Sungai Rhine dan Sungai Elbe. Memang mereka ini penjajah, teman-teman. Mereka sudah terbiasa merampok karena memang dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan perintahkan orang-orang yang dikasihinya merampok. Ditandai dengan apa? Bukan cuma merampok, penjarahan, pelanggaran gencatan senjata, penyanderaan, dan apa ini? Silakan dibaca, saya tidak sanggup bacakan ini ya, karena ini takutnya melanggar kode etik TikTok. Apa ini, teman-teman? Pembunbunan massal, teman-teman. Ya. Ngeri kali ya. Apa itu? Pembunbunan massal. Ditandai dengan penjarahan, pelanggaran, penggencatan, pembunbun mas-mas al-bui. Ya, dan ini teman-teman, dan ini kaum Saxon itu dianggap memberontak. Dan kalian tahu, tindakan keras itu untuk memaksa mereka menerima agama Kristen. Lanjut di data selanjutnya. Yap, memang serem. Berapa orang yang mati? Orang-orang Saxon 4,500 people. Bener nggak sih cara bahasa Inggrisnya gitu? Iya. Ya, kalau salah ya maaf lah ya. 4.500 orang Saxon atas perintah Charles Magny. Gimana bacanya aku juga nggak tahu nih, Charles Magny ini gitukah? Meninggoy pada tahun abad ke-7
Charlie Magny ini melakukan beberapa bisnis yang sangat buruk dengan pasukan Saxon. Pada akhir abad ke-8, Raja kaum Frank ini dengan satu bagian mengkristenkan kaum pagan ya, mereka menganggap orang pagan ya. Ya oke, ini mengkristenkan loh ya. Mengkristenkan kaum pagan dan kemudian melakukan perluasan wilayah. Yang mereka lakukan apa? Mereka membunuh 4.500 orang-orang Saxon yang dianggap pagan. Sadis teman-teman. Tapi justru mereka mengklaim bahwa ajaran mereka adalah ajaran Kasihan deh loh, ya ampun. Oke, situs dari eurocanadians.ca dari Council of European Canadians. Data ini kita translate bersama apa yang terjadi di sini. The Anglo-Saxon diambang kepunahan. Mereka suka sekali memunahkan etnis ya. Charlie Magny pada pembunuhan Verdun tahun 782 memerintahkan kematian 4.500 orang Saxon sebagai bagian dari kampanye tatanan dunia lama globalisnya untuk mengubah orang Saxon menjadi Kristen. Menjadi Kristen. Ya. Ngeri juga ya. Nih. Oh ngeri dong. Ini nggak main-main. Soalnya ini data sejarah nih. Itu serem banget. Oke, data selanjutnya Saya baru tahu itu. dari Medievalis. Sumbernya Ini ini mana? bercerita Coba tentang ditunjukkan, saya nanti mau baca sumbernya juga. dari Medievalis nih. Medievalis. Wow. Tentang Charlie Magny ini ya. Dan kalian tahu ini menguatkan kita bahwa memang sejak zaman dahulu agama itu bisa menjadi asbab membunuh teman-teman. Agama dan keyakinan serta doktrin bisa menjadi asbab orang menghabisi nyawa orang lain. Dan ini sangat-sangat menakutkan. Kita translate. Kok sampai segitunya ya? Kita lihat di sini. Mendengar hal ini, Raja Charles bergegas ke tempat itu. Mana nih kita baca nih. Oke. Kita lihat lagi. Jadi ini bukti-bukti ya kalau mereka itu mengerikan. Nah, tahu nggak kenapa mereka melakukan seperti itu? Ini alasannya menurut beberapa para scholar. Ini bukan saya yang bilang. Ya. Nih. Inspirasi yang paling mungkin untuk eksekusi massal Verden adalah apa? Apa yang menginspirasi mereka? Coba dibaca aja. Al-Bibel, Alkitab. Waduh. Jadi yang menginspirasi mereka untuk membunuh itu adalah apa? Apakah saya bilang barusan? Alkitab. Tidak, karena itu tertulis no dokumen no history, dan sekarang sudah ada history, artinya ada dokumen, dan itu adalah fakta yang nyata terpampang kawan-kawan dan pemirsa. Buih. Dan belum lagi kejahatan tentang Holocaust yang terdokumentasi di banyak ini ya. Ya, Dari sini ini ya, dari sini. aduh, ini mengerikan sekali. Kok ngeri kali Kalau ya? kita lihat di sini, ilmuwan politik jurnalis Saba Nurcema menjelaskan sebagai berikut. Mana ya? Oke. Jadi kejahatan Nazi ini, ingat ya, Jerman ini kantong Kristen Protestan ya. Mana ini? Sadis banget. Oh, ini kita nggak bahas Holocaust ini dulu ya. Holocaust ini tetap kelakuan mereka juga nih. Nah, ini pertempuran Altenes. Ini namanya pertempuran Altenes ya. Ini kaum tani tadi teman-teman. Mereka tidak mau diperbudak. Karena di dalam 1 Petrus pasal kedua, ya ingat ya, saya ingatkan kalian nih. Di 1 Petrus pasal 2 nomor 18 ini, hai kamu hamba-hamba, katanya kan, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Kalau ada yang melawan, maka mereka menentang ayat ini. Mungkin itu yang terjadi kepada kepada kaum yang ada di mana? Kaum yang ada di daerah Jerman kalau nggak salah nih. Ya. Ini Lewer.Asclaf
Lebih baik mati daripada menjadi budak adalah semboyan para petani Stedinger dalam perjuangan 2 tahun mereka untuk kebebasan melawan Keuskupan Agung Bremen. Pertempuran yang menentukan dalam perang Stedinger terjadi pada bulan Mei 1234. Kalian tahu berapa korban jiwa yang di Bun-Bun? Lokasinya adalah Altenes yang sekarang merupakan distrik di wilayah munisipalitas Leeuwarden di distrik Westermarch. Tanggal 27 Mei sekitar 2000 petani yang dipimpin oleh Temo ya itu berhadapan dengan tentara salib teman-teman yang dipimpin oleh Uskup Agung Gerhard dari Bremen. Petani dianggap sebagai apa? Orang yang sesat dan bidat, dan mereka boleh untuk dimusnahkan. Ini dia. Mereka ditugaskan untuk mengeringkan dan memendung lahan. Para petani ini menyebut diri mereka sebagai kaum Stedinger. Dan kemudian mereka berkat keberhasilan militer, keluarga Stedinger menjadi cukup dipercaya diri untuk menentang Uskup Agung. Kemudian Uskup Agung mengambil hak bebas mereka. Ini dia. Nah, di sini mereka suka menuduh-nuduh teman-teman. Mereka gini nih, yang menjadi asbab mereka dibunuh kenapa? Mereka tidak mau membayar pajak kepada gereja nih. Nah, namun para petani menolak membayar pajak, ya. Berkat keberhasilan militer, keluarga Stedinger menjadi cukup percaya diri untuk menentang Uskup Agung. Uskup Agung Bremen Gerhard II ingin membuat penduduk rawa yang kaya bergantung dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Namun para petani menolak membayar pajak karena pajak tersebut tidak cukup untuk berperang. Nah, jadi Gerhard II mengancam keluarga Stedinger sebagai bidat, ya dituduh sebagai bidat kepada Paus Gregorius dan menuduh mereka membunuh para imam dan biarawan, merampok dan membakar gereja. Mereka tuduh itu serta mempraktikkan sihir pagan. Ini kelakuan mereka begitu, nuduh-nuduh habis itu bunuh orang gitu. Menanggapi tuduhan Gerhard berulang kali, Paus akhirnya mengeluarkan sebuah bula. Nah, Paus mengeluarkan bula perang salib yang mengizinkan keluarga Stedinger untuk dipaksa meninggalkan jalan sesat agama mereka dengan cara apa? Dibun-bun dan paksa. Mengerikan sekali. Selama 600 tahun pertempuran Altenes terlupakan. Ini dia ya, ini mengerikan sekali. Oke, lanjut. Ini akan saya angkat terus nih. Jadi perang salib Stedinger ini mereka melawan orang-orang yang bukan Islam ya. Perang salib melawan kaum Stedinger, sekelompok petani yang dicap sesat oleh Uskup Agung Bremen. Meskipun Uskup Agung mendapatkan dukungan Paus untuk perang salib tersebut, tuduhan sesat disebut tidak berdasar, dan perang salib tersebut merupakan serangan yang dipimpin oleh saudara Uskup Agung. Jadi ingat ya, tuduhan itu tidak berdasar, memang mereka biadab, memang mereka kurang ajar. Nah, itu data-data yang baru saya bisa publish karena yang lain masih harus saya selidiki dulu bisa diterima atau tidak. Walaupun banyak banget situs-situs yang saya baca, tapi saya tidak terima semua situs ya. Saya harus cari dulu apakah itu dari Kristen atau tidak. Kalau dari Islam saya skip dulu deh. Saya mau data saya itu objektif, bukan dari orang Islam. Kenapa? Karena mereka itu kan dari Kristen aja mereka nggak percaya. Seperti itu. Jadi apa yang kita sajikan ini adalah bukti bahwa kekristenan itu paradok dengan klaimnya. Mereka mengklaim bahwa ajaran mereka adalah ajaran kasih, ya. Ya betul mas bro. Para petani itu dibantai karena menolak masuk Kristen awal naik Templar. Serius. Nanti kita akan jadikan materi itu sebagai materi spesial ya. Kita akan bikin mengkerucut menjadi 10 menit di salah satu channel aku juga, YouTube aku. Namanya nanti aku kasih namanya adalah Jendela Ilmu ya. Dan di situ kita akan buka sejarah-sejarah kelam dari agama Kristen ini. Kenapa saya pengcounter mereka. Seperti itu teman-teman, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari kekejian yang mereka lakukan, kita tidak ikut bersama mereka, dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Nauzubillah min dzalik, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ini aku masih belum seberapa data ya, aku belum keluarkan jurnal ya, aku belum pakai jurnal ilmiah dan masih memakai situs-situs yang beredar di sosial media. Ya, silakan kalau ada umat Kristiani yang mau bertanya, J. Kalau tidak, saya hanya akan memberikan paparan materi ini aja gitu. Ya, nggak apa-apa ini. Yang di Kristen di bawah dari tadi banyak sekali, namun benar-benar tidak bisa berkutik dengan narasi yang Uni sampaikan begitu. Sampai-sampai dia pun kejang-kejang karena baru membacanya. Jadi, wah. Saya pengen mengkutip ini
ini kan tadi mereka melakukan sampai 4.500 bahkan pemaksaan terhadap menjadinya seorang Kristen. Itu ternyata kan dari Bible ini sendiri ya, dari Alkitab ini sendiri. Ada nggak sih data yang bisa kita, ini ada Kristen Naik ya, ada nggak sih data yang bisa kita baca di dalam Bible itu sendiri, ataukah termasuk di dalam kitab Ulangan 20:11 itu ini yang berkata bahwa apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu bukanlah pintu gerbangnya bagimu, maka haruslah semua orang terdapat melakukannya pekerjaan rodi. Jadi ketika kita masuk dalam satu negara, jika dia menerimanya, jadikanlah dia pekerja rodi. Nah, bagimu dan menjadikan hamba kepadamu. Jadikan hamba ini kalau kita menerimanya. Kalau tidak, maka bun-bunlah. Apakah itu salah satunya ini? Saya agak-agak kurang mengerti sih. Ya, walaupun memang Kristen itu akan menjelaskan bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah bagian sejarah kelam dari kehidupan berketuhanan orang-orang Israel, tapi tetap saja mereka tidak bisa membantah kalau itu adalah perkataan Tuhan mereka. Artinya memang mau tidak mau umat Kristen kecuali Marsion harus menyepakati bahwa memang Tuhan mereka pernah memerintahkan untuk melakukan kekejaman begitu. Apapun latar belakangnya, apapun alasannya, tetap saja mereka akan terpaksa menerima bahwa memang Tuhan pribadi pertama yang mereka sembah yaitu Bapa, yang adalah sumber atau yang mereka klaim sebagai entitas yang mengutus Yesus, itu adalah salah satu entitas yang sangat kejam. Itu kenapa ada ajaran Marsion yang mengatakan, bahkan Marsion ekstrim mengatakan Tuhan Perjanjian Lama itu adalah iblis. Salah satunya Kak Beruni ya di TikTok ini. Jadi apapun penjelasan mereka, apapun pembelaan mereka, tetap mereka tidak bisa hindarkan bahwa memang itu Tuhan yang berkata, memerintahkan untuk menghabisi nyawa orang dan memperbudak orang lain. Itu fakta adanya begitu. Baik, terima kasih. Silakan Jay, ini ada mereka ada tamu membantah nih dan juga bertanya. Baik, selamat pagi Kakak Nim dan Kakak Thomas Mansawan. Takut nih. Ya. Siapa yang takut? Kami tidak takut. Saya pembuka Komal, saya tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dan saya bangga menjadi seorang Muslim. Kakak Nim, Kristen atau Muslim? Ya, Kakak Thomas silahkan. Anda mungkin mau berdiskusi. Ya. Anda izin saya tanya dulu. Kita belajar itu Alkitab itu. Boleh saya izin dulu? Anda ini jemaat atau memang Anda ini seorang yang kredibilitas, entah itu pendeta, entah Anda ini seorang Kristen. Jemaat ya, berarti jemaat ya. Baik, kalau orang awam silakan Anda bertanya saja, nanti bisa kita jawab dengan narasumber saya Umi Rifah. Ya, silakan. Oke, ya. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu, Bible ini ya, Bible ya. ya, itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Artinya ada perjalanan campur tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Ya, saya mau bertanya, Al-Quran itu kenapa tidak ada dari awal ya? Tiba-tiba muncul di tengah. Tidak tahu. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Al-Quran tiba-tiba muncul di tengah. Saya tidak mengerti apanya yang muncul di tengah. Tidak ada Saya Tuhan yang muncul di tengah. Ya karena bukan buku sejarah. Itu tidak ada sejarah itu. Ya karena Al-Quran perkataan Tuhan, bukan karangan manusia. Tiba-tiba Muhammad keluar dari goa. Oke, kalau mau ngobrol sama saya, kalau Yesus, saya paham kalian itu. Baik, Oke, sudah telinganya cukup bermasalah. pertanyaannya. Ya, sudah cukup pertanyaannya. Silakan. Pak Thomas, kalau Pak Thomas punya masalah dengan telinga, Pak Thomas berobat dulu, baru naik lagi ke Komal ya. Karena buat apa Bapak bicara ke saya, tapi Bapak tidak mendengarkan saya? Tidak ada Nabi Muhammad tiba-tiba keluar goa jadi Nabi, tidak ada. Sebelum dia keluar dari goa, dia sudah memiliki 45 tanda-tanda kenabian yang tidak masuk akal. Itu ada Tuhan baru muncul di abad pertengah, di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah masa hidup yang tiba-tiba keluar dari dua goa. Pertama dua goa sempit perempuan, yang kedua goa beneran, goa kuburan ya. Jadi Tuhan. Nah, Anda jangan menghina Tuhan Anda sendiri, Pak. Harapan saya teman-teman Kristen itu kalau bertanya itu dapat ilmu, bukan ketika bertanya malah ketampol balik. Bertanya tentang otoritas Nabi Muhammad yang keluar dari goa itu hanya merendahkan Tuhan Anda yang pernah mati dikubur dan masuk dalam goa. Dan bahkan secara penutup alegori itu buah sangat fit lagi ya.
itu keluar dari rahim seorang wanita. Jadi mohon dengan sangat saudara-saudaraku Kristen, apabila bertanya, bikinlah bangga gereja. Jangan bikin gereja rungkat gara-gara jawaban saya nanti menampol gereja. Ya, seperti itu, karena kami tidak punya Tuhan yang keluar dari goa. Kalau Nabi keluar dari goa nggak masalah, karena Elia juga pernah di dalam goa mendapatkan firman Tuhan. Bahkan kitab kalian itu bukan terjemahan yang benar ketika mengatakan iblis itu dibuang kepada gua-gua gelap. Bukan, itu sudah dibongkar sama Yonatan Nandar kemarin ya. Artinya itu bukan goa tapi rantai ya. Nih, ini kalian itu sukanya dari terjemahan sih. Ya, nih. Kalian itu adalah umat yang tidak mau sepertinya belajar sungguh-sungguh. Kenapa kalian tidak belajar sungguh-sungguh gitu loh? Kan biar pintar. Masa bertanya tapi malah nelanjangi agamanya sendiri, ya. Kalau bisa kalau bertanya itu membanggakan gereja, bukan malah mempermalukan Yesus. Nanti ketahuan kalau Yesus itu Tuhan yang pernah keluar dari goa, Pak. Tengoklah. Ya, silakan Pak. Persoalan masuk surga sudah selesai. Untuk apa kita mau pusing dengan Muhammad? Itu adalah iblis. Nggak ada yang pusing. Sorry. Nggak ada yang pusing. Yang pusing itu Iblis sekarang itu. gara-gara Edis. Waduh, kok benci banget sama Islam? Memang kejam-kejam mereka ini, emang keji. Nggak apa-apa, kita pertontonkan saja. Iya, Teman-teman, kita melakukan pembuktian dengan data, fakta, dan kenyataan ya. Ini bukti mereka, teman-teman ya. Ini Kristen sejati kayaknya nih. Terlihat dari gambar Natal ada orang-orang Natal. Tepuk tangan dulu kita ya. Ini benar-benar Kristen memang kayak gini. Ya. Wah, Ini betul-betul coba gambaran kau Kristen sebutkan baru. jumlah orang yang diselamatkan. Yang sudah pindah dari Kristen ke Islam mana? Saya Buktikan. Kau Saya. ngomong tapi tidak ada saya bukti. salah satunya. Mana, Saya salah mana? satunya. Saya salah Omong kosong satunya. kau, omong kosong. Saya salah Omong satunya. kosong. Kau tahu? Itu Ya. tipu-tipu. Tipu-tipu Saya salah terus. satunya. Katanya menghadap Tuhan. Jay, coba Dengan kita Gabriel. kasih 3 menit dia kita dengarkan Kasihan, apa kasihan. dia tidak tahu bagaimana mereka. Untuk apa kita mau bahas-bahas yang ngomong kosong? Ya, siap. Coba Bapak silakan luapkan. Kita mau bahas-bahas Kita yang kasih ngomong kosong. kesempatan. Puaskan birahi menghujat Silakan, siapa? puaskan. Muncul lagi Puaskan. orang yang Silakan, tiba-tiba Pak. muncul dari gua mana itu? Ya, Kau tahu silakan. gua itu tempat pembuangan. Nanti jangan lupa Uni. Ya, silakan. Nggak usah Jay, enggak Jay. Oh, nggak usah, Saya silakan. pengen hari ini kita menghadiahkan kepada umat bahwa apa yang kita Kabur sampaikan dia. itu ternyata benar. Kabur sendiri dia. Ternyata Kabur memang sendiri. mereka itu betul-betul punya kebencian, dan seandainya mereka punya otoritas untuk membunuh kita minoritas, mungkin kita sudah mati satu-satu gitu. Bersyukur kita masih mayoritas, maka tidak berani mereka untuk mengganggu kita secara fisik karena mereka belum punya Ajar kekuatan Walid. itu. Ada datang satu lagi. Nih, Ya, ini silakan. juga nih ya. Kulit. Kristen memang begini. Teman-teman yang nonton, inilah kita persembahkan umat Kristen. Silakan, Kristiani. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda sampaikan? Walid. Terus apa? Walid. Setelah bilang Walid apa? Agama apa itu Walid, Bos? Film Walid. Walid itu saya nggak tahu, itu kan film. Iya. Kenyataan. Film itu film agama apa? Lah, film apa kaitannya dengan kebenaran? Film itu fiksi, Anda. bukan sesuatu yang Saya mau nyata. tanya, Walid itu agama apa? Film Walid. Iya, sama seperti gini loh bro. Kalau mau bertanya kepada saya, jangan Saling om. kenapa Kristen itu Nah. kenapa sih nih? Kalau kamu misalkannya, Nggak bagus. saya lagi ngomong loh, kenapa Ajaran diganggu? sesat. Kamu tahu kalau saya akan bongkar agamamu ya? Oh, dia Bagus. nggak mau saya membongkar agamanya. Ini loh, bro, ini loh bro. Nih, ini bro, agama Kristen bro. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ini PBB yang bilang bro. PBB ini adalah organisasi besar yang membahas tentang hal besar, bukan hal kecil. Kamu bertanya film Walid, lah ini PBB dari Berita 1 mengecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Nah, ini agama mereka siapa ini? Islam kan mereka yang buat anak-anak. Kristen. Ayolah, kalian teriak-teriak di sini Walid itu film. Saya bawa berita. Saya ambil yang besarnya tuh, PBB kecam Vatikan karena melakukan pelecehan terhadap anak kecil. Kalau kalian mau, saya punya 10 data tentang jumlahnya yang banyak. Misal, nih kalau kalian mau nih, saya lagi nggak mau buka data itu aja karena terlalu banyak. Nih, kalian tahu nggak saking banyaknya data aku tentang pelecehan seksual di gereja. Nih,
Aku aja bingung mau mana yang mau kubuka saking banyaknya nih. Skandal seks besar guncang gereja. Penerima Nobel perdamaian Uskup Belo dituduh melakukan pelecehan. Kasus biarawati budak seks, 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual gereja. Ini 216.000, 4.800. Kak Nim silahkan naik lagi dan Anda ngomong Kak Nim. Tadi saya sudah sapa Anda tidak jawab. Naik lagi Kak Nim. Ya lanjut Kak Ini Nim. loh, nggak sedikit loh. Jadi kalau mau perang nuduh-nuduh, pakai data minimal. Saya bisa tunjukkan fakta-faktanya. 3.000 pedofil di gereja Prancis. Serem kali ya. Itu jumlah besar loh. Bahkan penerima Nobel saja namanya Uskup Belo itu melakukan pelecehan loh. Jadi kalian tuh pegang apa, Kristen? Kalian bawa film fiktif, saya bawa berita. Kalian nggak punya rasa malu kah? Sekarang lanjut. Ya lanjut. KNIM 10 menit Anda lagi, 5 menit lagi saya mau sholat zuhur. baik. Kakak NIM, silakan Anda open mic Kak. Kalau Bang Tio saya sudah kenal. Kak NIM, Anda tadi naik tapi tidak menjawab pertanyaan dan tidak juga ada bicara. Silakan Kak. Silakan Anda bicara. Nah, begitu dong. Ya, silakan. Iya Kak, silakan. Pakai data Kak ya, silakan. Kita di sini nggak ada takut-takutnya Kak, karena kita di pembuka Komal. Silakan. Ya, Iya, silakan. saya mau ketika Kak Rifa membicarakan Ya. apakah Yesus mitos atau tidak, itu kan dalilnya. Jadi sekarang kita Temanya beda, Bang. Ini temanya beda. Kalau mau kejinya bahas tema umat. itu boleh. Boleh sih kalau Tapi kalau mau umat. bahas tema itu boleh, pindah Boleh, tema. boleh, nggak Mau apa-apa. tema itu kita. Ya, boleh. iya, Boleh. karena itu kan dari kemarin-kemarin itu selalu yang dibahas. Nah, terkait dengan Ini temanya beda. Anda mau bahas tema apa? Anda aja atur dulu bicaranya, Bang. Saya nggak ngerti nih. Anda mau Ya. bahas tema yang kemarin atau tema yang sekarang? Tema sekarang judulnya adalah kejinya umat Kristen sepanjang sejarah. Nah, Iya. tema yang kemarin adalah Yesus itu mitos menurut beberapa ahli. Anda mau Ya. bahas yang mana, Pak? saya harus membahas Yesus bukan mitos karena kemarin saya dikeluarkan Ibu Rifa. Oh, oke, ada dendam Ya, kusumat ini. karena saya Ya, silakan. syarat saya dua, Pak. Kalau membahas dua arah harus buka cam dan tahu dulu kredibilitasnya apa. Kalau tidak punya kapasitas menjelaskan hanya bertanya saja, Pak. Ya. Itu syarat. Saya mau bertanya, ya. Pertanyaan Oke, saya, silakan. pertanyaan saya adalah apa dan bagaimana metode Ibu Rifa dalam mengkaji bidang Yesus bukan mitos? Kalau hanya referensinya tentang 4 tokoh dari Profesor Emeritus, saya juga punya 20 tokoh dari Profesor Emeritus dari Kristen itu sendiri yang membantah 4 tentang tokoh yang disebut oleh Ibu Rifa. Jadi kita sekarang kepada metodologinya. Bagaimana metodologinya dari 4 profesor itu mengatakan Yesus bukan mitos? Bagaimana Ibu Rifa memetodologikannya? Terima kasih. Yang saya bisa analisa adalah para profesor dan ahli yang mengatakan Yesus itu mitos karena mereka paham beda fakta dan mitos, Pak. Jadi kita gunakan saja definisi fakta dan definisi mitos dan definisi sejarah. Salah satu bukti seseorang itu adalah tokoh historis, harus ada fakta arkeologisnya, Pak. Kalau memang Bapak bisa menunjukkan satu profesor dan ahli yang bisa menunjukkan Yesus punya fakta arkeologis, silakan Bapak bawakan datanya ke saya. Karena asal Bapak tahu, fakta itu dalam jurnal yang saya bawa juga kemarin, ini saya tunjukkan jurnalnya. Ya, jadi saya menggunakan pendekatan apa, Pak? Menggunakan pendekatan pertama, saya bukan cuma metode heuristik mengumpulkan banyak data ya, tapi saya juga menggunakan strategi definisi, meletakkan definisi pada tempatnya gitu loh. Contoh, definisi fakta apa sih? Sesuai tidak? Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda jurnal penelitian terkait tentang ciri-ciri fakta. Ya, di mute dulu Pak. Ya, nanti Anda boleh dengan Ya, saya nanti izin saya mute dulu Pak ya. buktikan kalau Yesus tidak ngomong. itu, ya. Jadi yang kita butuhkan adalah fakta arkeologis Yesus.
dan sumbernya itu sumber yang bisa dipercaya. Kalau kedua itu tidak bisa dipenuhi, kenapa Yesus harus dikatakan fakta? Itu kan pembodohan, ya. Baik, kita di sini bawa jurnal ilmiah tentang beda fakta dan juga opini, ya. Nih. Ini ya Pak, ciri-ciri fakta itu pertama bersifat objektif ya Pak, tidak dibuat-buat apa adanya dan dilengkapi dengan beberapa keterangan dan angka atau waktu yang menggambarkan keadaan. Punya tidak informasi tentang Yesus hal ini? Tidak. Biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Bisa tidak menjawab ini keberadaan Yesus? Tidak. Ketiga, menunjukkan peristiwa atau informasi yang telah terjadi. Tidak ada. Memiliki data yang akurat? Tidak ada. Memiliki narasumber yang dapat dipercaya? Tidak ada. Bahkan seorang profesor arkeologi pun mengklaim, walaupun dia berusaha mencoba membuktikan Yesus ada secara ilmiah menggunakan catatan Flavius Josephus, dia pun mengakui dia tidak menemukan satu fakta arkeologis bahwa Yesus itu ada. Nih Pak, dari CNBC Pak. Ya, jadi saya ini bukan hanya berpatokan kepada profesor saja, tapi juga melakukan penalaran secara rasio. Nih, CNBC dengan judul, bahkan judulnya saja apa coba? Bukti ilmiah keberadaan Yesus. Apa yang dibawa bukti? Buktinya membawa catatan Flavius Josephus. Tuh, catatan Flavius Josephus yang juga sudah menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmiah. Kenapa? Ada kecurigaan dari beberapa profesor bahwa Flavius Josephus itu adalah buku yang sudah dirubah. Kenapa? Dia seorang Farisi, Yahudi. Kok dia bilang Yesus Mesias? Tidak ada pernyataan bahwa dia bertobat jadi Kristen. Nah, Anda tahu tidak apa pernyataan dari profesor ilmu perpustakaan Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology? Apa kata dia? Bernama Lawrence Mikitiuk. Apa kata dia? Ini pendapat dia nih. Ini pendapat dia nih. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologi soal keberadaan Yesus. Ceder, Pak. Ini Pak. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Tidak ada Pak sama sekali. Kalian dapat informasi Yesus itu dari 3 sumber. Dari 3 sumber. Sebentar, saya belum selesai. Makanya kita lagi nggak bahas vagina ya. Mungkin otaknya terlalu kotor nih. Maaf kalau kamu sedang lihat. Kami lagi diskusi akademis ya. Kami lagi berbagi ilmu. Maaf. Jai, kita nggak meletakkan orang cabul, Jai. Kita takut nanti, Jai, kalau orang-orang cabul ada di sekitar kita nanti otak kita kotor. Aduh, cabul itu otaknya perlu membahas vagina aja ya. Maaf. Aduh, sorry. Orang cabul itu nggak usah berada di sisi kita dulu ya. Masa kita lagi bahas buku arkeologi, tiba-tiba kita membahas vagina dan kelamin sebesar punya jakar keledai, kan nggak mungkin ya. Kotor sekali ya. Kristen-Kristen yang habis baca Yeskiel jangan naik dulu ya. Yang habis baca Amsal jangan naik dulu. Mungkin otak kalian terlalu kotor, jangan dulu naik ke diskusi lintas agama. Maaf, kami nggak mau terkotori. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fakta historis, maka harus ada ciri-cirinya. Salah satunya apa? Sumbernya terpercaya. Nah, ternyata para profesor kalian dari kalangan Kristen itu membawa data dari Tacitus dan juga Flavius Josephus. Pertanyaannya, bisa tidak kalian para profesornya itu ya, bisa nggak Bapak menunjukkan data kepada saya? Profesor 1.500 orang profesor yang membuktikan Yesus itu ada, eksis. Bisa tidak Bapak tunjukkan kepada saya? Mereka membawa fakta arkeologis dan juga membawa bahwa Flavius dan Josephus itu atau kitab kalian Bible ini dapat sumber dari orang yang terpercaya sehingga bisa tervalidasi kebenarannya. Nah, itu saja ya Pak poin saya ya, jangan kemana-mana. 1, fakta arkeologis. Kedua, bahwa sumber tentang Yesus ini terpercaya, bukan berasal dari informasi dongeng atau mitologi. Silakan. Sedikit lagi saya sholat zuhur ya. Silakan Pak. Bapak NIM, kalau Anda bicara banyak profesor yang bisa membuktikan keberadaan Yesus eksis, saya minta Pak, satu saja profesor yang mampu membuktikan Yesus eksis secara apa? Dengan data-data sistematika ilmu, yaitu fakta itu bedanya dengan opini apa? Silakan, saya tunggu Anda. 1, fakta arkeologis. Kedua, sumber terpercaya. Seharusnya kita mundur ke belakang kalau mau bicara fakta. Ini kan Musa ini berbicara tentang tokoh yang diimani ketiga agama.
lagi tidak bahas Musa. Saya Kalau nggak tahu mau nih Bapak ini berbicara, mungkin obrolan. iya kalau mau Bapak, berbicara tentang Bapak Keo, kita lagi nggak berbicara tentang itu, Bapak Keo. Jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, Bapak. Ini bukan bajing, Bapak ya. Silakan. ya Diselesaikan makanya ya dulu dengan Kakak Nim dulu. kita anggaplah itu Yesus itu fiktif. Nah, kita anggap juga Musa itu Sorry, fiktif. kalau anggapan saya lagi nggak tertarik untuk bahas anggapan. Saya lagi tertarik membahas bagaimana kita dalam konteks akademik bicara sesuatu yang ada dasarnya. Kalau hanya bicara anggapan-anggapan orang, mungkin itu Bible aja kali ya. Kalian terbiasa sih menurut anggapan orang jadi kitab suci, makanya jadinya gini. Iya, Jangan ya Pak. makanya Musa Maaf, itu tidak sebagai hanya, orang Indonesia, hanya cerita mitos, karena memang tidak ada peninggalan ya artefak. sudah. Ya sudah, kalau Anda Tidak ada yang menerima bisa Yesus mitos, ya sudah berarti tidak ada perdebatan. Tidak ada bisa membuktikan Musa itu pernah eksis berupa artefak. Ya untuk sudah, makam, memang betul. tidak pernah ada. Betul. Musa juga sepakat. Iya, makanya ini Musa, runtuh Abraham, semua. Adam. Iya, runtuh enggak, semua siapa ketika bilang dikatakan runtuh? itu. Siapa bilang Ya runtuh? runtuh. Taurat itu kan dipercaya dari Musa. Artinya ketika dikatakan Musa itu fiktif, ya runtuh Siapa semua. yang percaya kalau kitab itu dari Musa? Ini apa nih, orang nih ngerti nggak sih beda Taurat dengan kitab yang tercampur? Pak, kalau bicara itu minimal struktur komunikasi Anda dengan kami itu Anda ngerti dengan yang Anda omongkan. Iya, tadi kan mau Anda bicara pembuktian Taurat secara mana? artefak. Taurat mana? Membuktikan Enggak, secara saya lagi artefak. tanya Anda ini. Anda Bicara ngerti nggak sih bahasan kita ini apa, Pak? Buktikan catatan ngapain? tentang Adam itu pernah eksis. Tidak ada. Ya sudah, fiktif berarti mitos. Ya sudah. Kita anggap Iya, bukan. Abraham ada Bukan. nggak catatannya? Jadi tidak ada Di sama Musa sekali. ada tidak peninggalannya berupa artefak Tidak ada di sama Mesir? sekali. Tidak ada. Fiktif. Tidak Berarti ada. semua ini tokoh-tokoh fiktif yang diciptakan agama. Nah, saya tidak sepakat dengan Anda. Diam dulu, jangan memaksakan pendapat di sini. Anda bukan siapa-siapa kecuali Anda ahli. Buktikan Tokoh secara itu bukan. artefak sejarah. Saya lagi ngomong, ini kenapa sih Kristen ini nggak ada adab, bikin emosi deh. Kalian tuh jangan kayak binatang lah. Kalian kan manusia, masa kalian nggak punya harga diri sih? Saya tidak tahu siapa Anda. Pertama, saya tidak tahu apakah Anda ini orang terpelajar atau tidak. Kenapa saya harus menghadapi dan berdebat keras dengan orang yang tidak terpelajar? Ini downgrade saya, ya. Kalau Anda adalah orang terpelajar, Anda harus paham bahwa tokoh itu bukan hanya fiktif dan mitos dan juga historis. Tolong otak Anda itu diperbaiki dulu. Tokoh itu ada yang namanya tokoh teologi. Apa dari maksud dari tokoh? Tolong jangan dibuka mic dulu kecuali Anda adalah orang yang punya kredibilitas, Pak. Saya nggak kenal Anda, nama Keo, tapi saya nggak tahu siapa Anda. Di sini saya sudah bilang sama moderator dan host Kredibilitas yang Anda berhak apa ketika memaparkan. Anda berbicara tentang Saya sejarah? mahasiswi, saya mahasiswi, Apakah Anda saya mahasiswi. mahasiswi? Iya, Anda mahasiswi saya teologi? mahasiswi. Saya mahasiswi ya. Kristen ini kayak binatang banget sifatnya ya. Udahlah, Apa ludangin sih aja. gitu ya? Ada nggak sih mereka ini yang normal? Ini yang ngajak bahas tema tapi malah dia nggak inian. Jadi orang Kristen, kalau kalian itu tidak punya kapasitas dan yang mumpuni untuk bicara tentang bahan kajian kita, jangan banyak bicara. Kenapa? Itu hanya akan merusak peradaban. Saya tidak tahu siapa Anda. Masa Anda tiba-tiba adalah orang yang jangan-jangan Anda sedang dipasung, kakinya sedang terikat rantai. Saya buang energi saya untuk berdebat kusir dengan Anda. Saya tuh tidak menghargai diri saya jadinya. Kenapa? Masa orang yang saya tidak tahu kejelasannya itu, saya dengarkan omongannya. Sejak kapan saya sepakat bahwa kalau tidak terbukti tokoh itu secara empirik, maka dia adalah tokoh fiktif? Saya tidak sepakat. Bunda Maria, Yesus, silakan besarkan Bapak ini. Bunda Maria, Yesus, dan juga beberapa tokoh-tokoh di Kristen itu tidak bisa dikatakan tokoh historis, tapi mereka bisa dikatakan tokoh teologi. Kenapa? Informasi tentang mereka itu diklaim datang dari ilham dan wahyu Tuhan. Bisakah dikatakan tokoh mitologi? Mitos ini bukan berasal dari sistem kepercayaan yang datang dari agama samawi. Jadi ada bedanya, dimensinya beda. Nah, jadi Anda tolong berikan kepada saya satu karya ilmiah dari satu orang profesor. Anda tadi bertanya kepada saya metode. Saya sudah tunjukkan bahwa fakta itu dikatakan fakta kalau memenuhi unsur dan ciri-cirinya apa. Satu, ada fakta arkeologisnya. Kedua, sumbernya dapat dipercaya. Maka sebutkan informasi tentang Yesus dari orang yang betul-betul kredibel. Silahkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Anda bilang ribuan profesor di dunia percaya Yesus eksis. Silakan satu saja. Ya,
Ya, kawan-kawan, ada 800, hampir 900 orang memandang. Silahkan di share-share ulang dan di tap-tap layar. Silahkan di posting ulang kawan-kawan ya, silahkan. Saya sudah Pak. Ya, silakan. Kak Irma, Muhammad, bantuin. Haha. Ya, silakan Pak, lanjut. Ya. Saya akan sebutkan satu profesor, tapi pertanyaan saya tadi belum terjawab. Kenapa? Karena terkait metodologi. Kalau kita berbicara metodologi, bagaimana membandingkan uang asli atau uang palsu, metodologinya bukanlah apa kata si A, apa kata si B, bagaimana kata si C, dan bagaimana kata si D. Tapi kita langsung kepada metodologinya. Artinya yang pertama, bagaimana kualitas uang itu, jenis apa yang dilakukan di situ, jenis kertas apa, jenis tinta apa. Itu yang dikaitkan dengan metodologinya. Sama seperti markan ending. Markan ending ini adalah tentang akhir Injil Markus 16. Apakah dia sampai sorry Pak, saya lagi nggak ujian skripsi untuk menentukan metode-metode Pak. Saya hanya ingin pembuktian langsung Pak. Tunjukkan satu profesor. Jadi jangan buang waktu saya ya Pak, saya mau sholat zuhur. Tolong tunjukkan satu profesor yang mengatakan Yesus itu eksis menggunakan data empirik, arkeologis, dan juga sumber dari orang-orang kredibel. Nggak usah banyak cerita Pak. Dan saya bukan lagi ujian skripsi Pak. Anda bukan dosen pembimbing, dosen penguji yang mempertanyakan metode penelitian saya. Saya sudah jelaskan kepada Anda, saya seorang mahasiswi yang mengutip perkataan para profesor yang mereka pasti punya metode karena mereka punya gelar keakademisan mereka dan tidak dibantah oleh jurnal yang saya bawa, dan tidak perlu dipertanyakan. Kalau Anda ingin tahu, Anda cari sendiri. Kalau Anda membantah, gini Pak, kalau Anda saya bawa tesis, Anda nggak berhak menanyakan metode saya karena saya bukan mahasiswi Anda. Kalau Anda tidak sepakat dengan para profesor itu, ya bawa antitesisnya, bawa profesor itu salah rifa karena dia namanya metode hermeneutik cabang mandiri, karena dia metodenya menerjemahkan sendiri. Dia orang botol, nggak pernah diterima di kalangan kami. Nah, Anda yang berhak membantah, Anda bawa antitesisnya. Nah, Anda nanya ke saya metode, emang saya mahasiswi Anda yang lagi ujian skripsi? Anda nanya ke saya metode saya? Tidak cukup paham Anda dengan pernyataan saya yang mengatakan Yesus itu adalah mitos. Saya ulangi, adalah 4 tokoh besar sebagai profesor yang memiliki wawasan ilmu tentang teologi yang dikutipkan oleh jurnal teologi yang tak terbantahkan, dan mereka mengatakan Yesus tidak pernah eksis karena memang sumber informasi tentang Yesus tidak jelas. Dari mana? Bible, Plapius, dan juga Tacitus. Kedua, memang tidak ada fakta arkeologis tentang Yesus. Dua itu adalah syarat fakta dikatakan fakta. Silakan bantah itu. Nah, jangan Anda tanya metode ke saya. Emang gua lagi ujian skripsi depan lu bukan depan gua aja nggak jelas siapa. Silakan. Anda tadi klaim Anda yang kami minta bukti. Anda bilang tadi banyak profesor yang membuktikan Yesus eksis. Anda tunjukkan satu nama profesornya, angkat karya ilmiahnya. Ini nama profesornya adalah hantu belau, kuliahnya di sini, gelarnya profesor. Argumennya apa? Dia mengatakan Yesus itu ada karena ternyata paku salibnya secara ilmiah uji karbon terbukti itu darah Yesus. Haleluya. Gitu caranya. Jangan buang saya. Jangan berretorika. Kristen ini kebanyakan retorika, menggunakan istilah-istilah ilmiah, terlihat hebat tapi pulang nggak dapat. Kita pembuktian. Saya membuktikan bahwa yang mengatakan Yesus itu mitos bukan dari pihak Islam, tapi pihak skolar yang adalah akademisi di Kristen sendiri yang masih beragama Kristen. Artinya mereka objektif. Kenapa mereka dikatakan objektif? Bukan pembenci Kristen, bukan orang Islam, akademisi pula. Penelitian pula mereka lakukan. Kalau Anda ingin tahu penelitian mereka, baca buku mereka. Jangan saya yang Anda suruh baca. Saya mengutip mereka supaya membuktikan dengan cepat. Ternyata Yesus mitos itu adalah pernyataan akademik. Nah, sekarang Anda bilang, saya sudah sebutkan 4 profesor yang mengatakan, dan ada yang 2 gelar mendapat gelar PhD. Dan silakan Anda satu saja, satu profesor atau doktor, atau jangan deh Anda kasih data apalah, terserah lah, yang mampu membuktikan Yesus itu eksis secara mengikuti fakta-fakta historis. Silakan, kita tunggu. Anda nuntut saya metode, emang gua siapa lu? Lu siapa? Buktikan aja. Ini sudah bukan metode lagi Pak, tapi langsung dibuktikan. Metode yang lu tanya bukan ke gua, metode lu pikir lagi. gereja apa di sini? Dikira dia Bukan metode lagi, kita.
Emang kalian Kristen punya metode ya? Enggak. Kalian punya metode? Metode apa kalian? Halunisme. Kalian aja tafsir. Halunisme. Sudah, kalau ditanya metode hancur Kristen nanti. Kristen nggak punya metode ilmiah. Silakan tunjukkan kepada saya satu nama profesor. Banyak buku tapi nggak ada satupun profesor yang bisa buktikan Yesus eksis. Mana ini Pak? Silakan. Silakan. Baik, jangan dipotong-potong ya Bu Rifa. Baik, saya akan menyebut pertama dari percuma kita bicara metodologi, artinya kalau belum ada bukti secara internal itu sendiri. Dari arkeologinya saya akan menjawab dari orang Yahudi sendiri maupun dari orang non Yahudi. Saya akan sebutkan dari arkeologinya itu dari seorang tokoh Philo, tokoh Yosefus sudah disebutkan Ibu Rifa tadi, dari Itu bukan sejarah arkeologi Pak. Aduh, membedakan arkeologi dengan pendapat dan opini aja nggak bisa ini orang. Arkeologi itu bukti dengan menggunakan sisa-sisa peninggalan yang dikaji, menggunakan kaidah ilmiah, didukung fakta-fakta yang ada, menggunakan data tertanggal yang jelas, kemudian ditafsir para ahli bahwa betul ada ini orang pernah hidup. Kok bilangnya arkeologi tapi Flavius yang dibawa ini menanya metode yang ngomong itu begini nih. Anda makanya aku bilang kenapa penting bagi saya tahu kapasitas Anda supaya saya tidak merendahkan manusia depan saya. Terlalu tinggi bro, ngasih tahu buku saya banyak buku. Apa gunanya buku Anda? Tolong Anda coba. Oke gini aja deh. Anda ngerti arkeologi nggak? Coba arkeologi itu artinya apa bro? Anda tadi ini saya kasih data dari ini loh. Anda ngerti nggak ini? Ini dari publishnya dari CNBC loh. Anda baca ini. Ini yang bicara bukan orang botol loh. Yang bicara ini adalah apa? Profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review. Dia mereview bukti-bukti arkeologi. Namanya siapa? Profesor Lauren Mikitiuk. Apa kata dia? Anda bilang barusan ada bukti arkeologi Yesus, berarti dia bohong. Anda yang lebih benar. Apa kata dia? Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Lah Anda tiba-tiba bilang ada bukti arkeologinya dari Flavius. Flavius itu sejarawan, bukan arkeolog. Nggak tahu udah berubah jadi arkeolog ya. Flavius itu mencatatkan kisah-kisah yang beredar yang tidak tahu sumbernya dari mana karena dia tidak hidup sejaman dengan Yesus. Dia bukan pelaku, bukan saksi mata. Dia dapat kabar-kabar burung saja. Ngerti nggak definisi arkeologi ini apa? Kenapa saya tidak mau merendahkan umat Kristen teman-teman? Karena saya itu punya rasa humanity-nya gitu. Ini kalau orang ngaku terlalu tinggi, dari kemarin dia bilang saya akademisi, buku saya banyak, dia pamerkan buku-bukunya. Beda arkeologi dengan opini dia nggak bisa bedakan. Nggak usah, makanya Pak, saya dari kemarin tuh minta Anda tuh basicnya apa? Anda nggak mau Anda tidak mau menjelaskan Anda itu background akademiknya apa? Ngapain Pak? Ngapain Anda bicara barusan? Saya tuh cuma tanya. Kalau ada profesor arkeologi mengatakan tidak ada bukti empirik Yesus itu ada secara arkeolog, lalu kemudian dikuatkan oleh para profesor dari kalangan Kristen sendiri yang terpelajar mengatakan Yesus itu masuk tokoh mitologi. Ada 4 profesor yang nggak kaleng-kaleng, 3 profesor, yang satu lagi itu PhD 2 apa gelarnya, doktor apa profesor. Dan mereka menunjukkan Yesus itu tak bisa dikatakan sebagai tokoh historis. Lah pertanyaannya Anda yang mengatakan tadi klaim awal Anda bahwa sudah banyak profesor yang membuktikan Yesus itu eksis, itu profesor apa namanya dan mana buktinya Pak? Satu aja. Satu Pak. Jadi bukan metode lagi Pak ya, sudah bisa diterima Pak ya. Langsung bukti Nanya Pak, langsung metode, bukti. tapi arkeologi sama opini aja nggak bisa bedain, Pak. Ya. Nanti kalau belajar tentang metode penulisan Bible ini juga metode kudus Pak yang ada nanti Pak ya. Sebelum kepada profesornya dulu yang saya arkeologi dan profesor. Pertama, arkeologi tadi yang ditulis itu tadi, oke, saya tunjukkan bukti-bukti pentingnya tentang perkembangan penulisan pada zaman itu, tentang apa itu arkeologi. Arkeologi tentang tulisan cuneiform, tulisan alfabetis, itu tentang tulisan penemuan tulisan-tulisan kuno. Dan yang kedua, adanya ditemukan di dalam naskah-naskah Laut Mati, yaitu gua-gua berisi harta karun, penggalian di Qumran,
penelitian naskah-naskah Qumran dan agama-agama Kristen. Itu yang pertama. Artinya secara arkeologi sudah tentu saya bisa saya jawab. Yang kedua dari profesor. Pertama dari Profesor Bart Ehrman, bahwa Bart Ehrman adalah seorang ateis tidak percaya Yesus. Karena menemukan ada banyak teks-teks yang ditambahkan di dalam Perjanjian Baru. Namun secara historis, Bart Ehrman percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Dia seorang profesor studi Perjanjian Baru di University of North Carolina. Bukunya tentang Jesus Exists, The Historical Argument for Jesus of Nazareth tahun 2012 menegaskan tentang bahwa bukti historis keberadaan Yesus jauh lebih kuat dibandingkan argumen mitos. Itu yang pertama. Yang kedua dari tokoh Profesor Maurits Casey. Yang ketiga, yang keempat E.P. Sanders. Yang kelima James DeGoon. Yang keenam Enter Wright. Apa ini yang Anda baca? Saya cuma minta satu aja. Ya, saya tadi sebutkan Ini saya cuma minta satu dan penjelasannya dalam teks yang Anda baca itu. Mereka yang Anda klaim percaya Yesus ada kayak Bart Ehrman, alasannya kenapa? Kenapa dia percaya Yesus itu ada? Itu yang kita minta. Apa sih Pak? Anda ini kenapa sih jauh-jauh baca metode KBBI aja nggak paham? Anda ngerti nggak? Arkeolog pun salah tadi artinya. Mending pakai KBBI deh Pak. Tolong buat seluruh rakyat Indonesia ajarkan arkeolog aja KBBI, salah please. tadi, saya ketawa tadi. Nah, silakan. Nah, baca Pak arkeolog. Ini ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya Pak. Nah. Arkeologi ilmu tentang kehidupan masa lalu berdasarkan barang-barang peninggalannya Pak, seperti patung, perkakas rumahnya, celananya, bajunya kah, tiang salib atau apalah. Begitu Pak yang saya tanya. Saya ini memfokuskan kepada fakta historis menggunakan pendekatan ilmu arkeologis. Yang saya tanya itu, profesor yang Anda katakan percaya Yesus terbukti secara historis ada, itu mereka pakai argumen apa? Anda ini apa sih? Kan saya nggak minta dua. Ya, silakan Pak, dibuka mute-nya. Inilah ya. Tadi Anda sebentar sebelum gini ya. Iya, ini silakan. Anda saya minta izin 5 menit sholat zuhur dulu ya. Tolong Anda jangan banyak bicara Bapak. Saya minta dalam waktu 5 menit Anda carikan satu nama profesor yang mengklaim bahwa Yesus ada secara historis, lalu tunjukkan kepada kami apa bukti dari si profesor itu kalau Yesus itu ada secara historis. Oke, itu satu. Waktu yang saya berikan kepada Anda 5 menit. Anda cari cepat sekarang ini. Yang kedua adalah Cari. Ya. tadi Anda mengatakan begini, Anda bilang begini, bahwa ada namanya arkeologis berkaitan dengan manuskrip Anda bawa-bawa Qumran. Pak, apa kaitannya Qumran sama Yesus? Gitu aja ya. Saya sholat dulu 5 menit. Jai, tolong Bapak ini kasih waktu. Kita hormati dia. Biar dia baca bukunya yang di belakang yang banyak itu ya Pak. Coba Bapak jualan buku Pak. Tunjukkan kemampuannya. Bapaknya jualan buku ini. Profesor yang mengatakan Yesus eksis. Terus baru kita bahas pendapat dia kenapa dia bilang kalau Yesus eksis secara historis. Baru kita diskusi ya Pak. Saya mau sholat dulu Pak. Saya mau minta kepada Allah kan minta sabar ini. Saya minta sabar kepada Allah ya. Saya mau sholat dulu ya Allah. Nggak sabar aku ya Allah. Aisyah, buka dulu cadarmu Aisyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Komal Diskusi Lintas Iman, kawan-kawan. Ibu Gembala membawa tema yang sangat fenomenal ya. Kejinya umat Kristiani. Yang belum menyimak juga bisa dicek di YouTube di Rifa MOW. Dari awal tadi kita sudah mendiskusikan dan sudah YouTube Uni, promosikan media program kita Dek. Terus promosikan situs kita Dek. Nanti tenang lo dapat permen dari aku. Betul. Bagi kawan-kawan yang mau menyimak, itu juga ada di YouTube Unirifa Rifa MOW, dan juga bisa kunjungi di www.mesiah.org. Dan juga kita sebelumnya Bapak NIM, mohon maaf saya izin bernarasi sebentar ya, karena saya sangat menghormati Anda meskipun Anda saya rasa nampak seperti siapa ya ini ya. Ya, mohon maaf ya kawan-kawan semuanya ya. Ini adalah Komal Muslim dan Bapak NIM ini narasumber dari Kristen.
dan saya pemilik host dan juga narasumber saya adalah Uni Rifa. Nah, kita nanti akan kajian lagi bersama Uni Rifa dengan Bapak NIM. Mungkin Bapak NIM juga mau sholat zuhur dulu, tapi tidak mungkin ya karena Anda seorang Kristen ya, Anda ke gereja ya, meskipun ke gereja itu tidak ada dalil dan datanya. Iya, seperti itu. Nah, kawan-kawan, udah ada 1.200 mata memandang, jangan lupa di posting-posting ulang dan juga di tap layar ya. Oke, biar semua makhluk terselamatkan, begitu ya. Jangan kejang-kejang, kalau kejang-kejang berarti Anda Kristen. Nah, begitu. Kita sama-sama edukasi ya kawan-kawan ya, kita edukasi, kita tidak mencaci ataupun menghina. Kalau yang menghina itu bukan umat kita, begitu ya. Karena yang mengatakan Tuhan terkutuk itu adalah bukan kita, tetapi umat RT 16. Saya tidak menyatakan siapakah itu, silahkan dipikir sendiri. Oke, silahkan. Ya. Lalu di sini juga saya ada Kakak Irma. Kakak Irma ini alhamdulillah salah satu orang yang saya mengikuti juga perjalanannya ya. Beliau juga sangat, sekarang saya bahagia sekali Kakak Irma itu sudah masuk ke dalam komal-komal diskusi lintas iman ya, muslim. Nah, inilah salah satu beliau karena mau belajar. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an sendiri kita diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan selalu menyebut nama Tuhanmu. Kita harus belajar, kita harus membaca. Jadi jangan modal imani saja. Pokoknya dia Tuhan, pokoknya saya mengesahkan ini. Tidak bisa kita seperti itu. Bapak, oh tadi sudah turun, nanti balik lagi ya bersama Uni Rifa ya. Oke, dan juga kawan-kawan semuanya yang terkasih, Uni Rifa sedang membuka program mesia.org. Program dinamakan mesia.org ini program di mana program ini adalah kita memberikan yang namanya tunjangan kepada para pembuka komal yang salah satunya itu debater-debater muslim yang ada di dalamnya ya, di mana kita memberikan tunjangan wifi bagi yang mau mengikuti program ini. Nanti bisa DM ke saya ataupun langsung kepada Uni Rifa, nanti akan saya kasih linknya. Di situ transparan berapapun, mau 10.000 mau 5.000 ataupun berapa, karena itu continue. Dan ini udah ada 7 komal ya, saya nggak bisa menyebutkan karena saya bukan termasuk di dalamnya, begitu ya. Begitu. Nah, kalau di komal saya ini saya biasa membuka sebagai host saja. Paling kalau saya membuka, saya belajar dengan narasumber saya, ada Guru Ndezuma, ada Uni Rifa biasanya kan, dan juga saya sendiri paling cuma sholawat karena saya baru 1 tahun kurang lebih ada di muslim, begitu. Irma naik, Irma sudah di atas kakak, nggak kelihatan kah? Begitu. Kakak Irma bisa di open mute-nya mungkin? Ya bisa. Ini nih orang-orang oten ini apa ya? Bukan hanya ketinggalan otak gitu kalau ke sini. Mata. Aduh. Kak Irma mungkin bisa open game. Oh, nanti ya Ira lagi masak dulu. Oh, lagi masak. Enggak masak B2 kan, Kak? Enggak masak B2 kan? Banyak daging yang enak, ngapain? Wah, banyak yang lebih enak daripada berdua. Iya, betul. Saya juga suka sih dulu Kak ya, B2 ya. Makanya dulu muka aku peta Kak. Ternyata haram. Aduh, Masya Allah. Boleh nggak kita tanya, apa yang membuat Kak Irma itu akhirnya yang tadinya mau dibaptis di Amerika itu akhirnya memutuskan untuk, wah saya tetap harus di muslim nih gitu. Itu kenapa tuh? Ya awal mulanya Irma itu kedoktrin banget ya sama Edis itu. Apa yang dikatakan Edis itu banyak di pengalaman hidup Irma lah yang terjadi. Irma nggak mengatakan di sana itu kalau umat muslim, tapi Irma mengatakan hal yang Irma alami gitu, tapi kayak cerita pribadi diri Irma sendiri ya. Tapi di sana Irma didoktrin kayak yang Irma tuh harus mencari tahu gitu kan. Di sana Irma tuh hanya bertanya tentang keadilan dalam Islam, karena Edis kan sering mengatakan wanita itu di Islam hanya dijadikan alat reproduksi gitu kan. Nah di situ emang Irma bertanya sama dia apa gitu keadilan dalam Islam ini, memang Irma tidak merasakan gitu ya. Nah di situ Edis menjelaskan begini kan. Nah akhirnya Irma membaca Alkitab juga, tapi pas pertama Irma membaca Alkitab itu, Irma itu membaca kalau kamu ingin menjadi Kristus, bencilah ibumu, ayahmu. Nah, betul, ada itu dalilnya ya.
Ya, lanjut. Banyak yang banyak yang mengatakan, katanya Irma, kalau kamu harus mau jadi Kristen itu memang harus siap dihina, dicaci, dimaki, apalagi ditinggalkan keluarga, tinggalkan orang tua, karena itu udah lebih dulu katanya Yesus ngalamin deh. Terus Irma mikir, loh kok kayak keadilan dalam Kristen malah suruh benci ibunya. Terus saya ini yang sebagai seorang ibu, bagaimana kalau saya dibenci anak saya? Untuk apa saya melahirkan anak saya jika saya hanya untuk dibenci? Kok makin aneh gitu ajarannya. Betul. Kalau itu tentang keanehan dalam ajaran tersebut ya, atau ya yang seperti itulah. Memang kalau menurut Kak Irma sendiri nih, karena kita juga yang kita edukasi ini kan bukan dengan Kak Irma dan saya aja ya. Masuk akal nggak sih ketika Tuhan itu menjadi seonggok bayi? Kalau menurut Kak Irma sendiri, dari situ aja masuk akal nggak menurut Kak Irma? Tidak masuk akal. Seperti apa yang dikatakan Uni Rifa, apa misi dan visi seorang Tuhan, maksudnya ini Tuhan loh, sepemilik sejagat raya, sedunia dan seisi-isinya, ini apa visi misinya? Dia itu terlahir dari seorang wanita gitu. Ya iya juga kan, ngapain tuh Tuhan gitu, kayak nggak ada kerja. Capek ya Kak Irma ya. Bahkan jadi menurut Kak Irma sekarang, Kak Irma ini tahu ya. Balik tuh kan nggak masuk akal. Betul. Berarti Kak Irma sekarang udah tahu ya bahwa Tuhannya Yesus dengan Tuhannya mereka ini berbeda, begitu ya? Iya, berbeda. Karena Yesus kan punya Tuhan. Betul ya? Iya, Irma udah Masa tahu. Tuhan Irma punya udah Tuhan? Kalau Tuhan punya Tuhan, ada Tuhan baru, Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan punya bapak, punya emak, punya Roh Kudus, begitu ya? Masya Allah. Punya kakek, punya nenek, gitu ya? Itu setara Tuhan ya. Nah, setara Tuhan. di tempat Edis kayak gini. Edis Gimana? mengatakan ke Irma, firman itu menjadi daging, kata dia kan. Yesus ini awal mula Yesus. Kata dia itu firman. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Daging itu menjadi Yesus, kata dia kan. Nah, Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Nah, Edis mengatakan lagi bahwa Yesus itu punya Tuhan lagi. Kayak nggak konsisten. Kalau di Islam kan udah jelas Kak ya bahwa Tuhan itu Esa. Bahkan Yesus juga mengajarkan Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Katakanlah wahai Tuhan Israel, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu konsep ajaran tiga jadi satu tambah satu tambah satu tambah satu itu menurut Kak Irma masuk akal nggak itu Kak Irma itu? Nggak masuk akal. Bagi orang yang mempunyai logika berpikir memang tidak masuk akal. Namun bagi orang yang sudah disesatkan sesuai dengan yang ada di dalam dalil Al-Quran Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 9, Bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit Kak Irma, lalu oleh Allah ditambah lagi penyakitnya, dan mereka itu hendak menipu Allah padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Coba ketika ditanya, Yesus Tuhan? Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? 100% Tuhan, 100% manusia, 200%. Jadi gak masuk akal memang ya, gak masuk akal. Lalu apalagi yang membuat Kak Irma ini memiliki keraguan-raguan gitu, apalagi? Oh banyak. Irma itu mendapatkan keraguan dalam Islam itu, dalam Kristen itu pokoknya banyak banget, dimana Irma itu mengenal kekristenan seperti apa yang dikatakan orang-orang Kristen itu kan, mengalami ketenangan lah ini. Oh Irma itu nggak ada ketenangan, malah kayak makin berantakan, kayak emang nggak bisa masuk. Masya Allah, cantik kali. Tapi pernah nggak dimimpiin didatangi Yesus? Dia lagi nyari datang, kabur. Kabur nih, nyari data, kabur. Silakan kawan-kawan Kristen, jika Anda mau naik berdiskusi dengan baik, silakan. Oh ada yang lain nih, teologi Kristen. Wow, saya suka sekali nih. Tunggu ya. Loh, kok kabur?
Ya, silakan kawan-kawan Kristen, Anda multi. Komal saya ini bebas, Anda mau berpendapat seperti apa, namun menggunakan dalil dan data. Karena kami mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kami menyiarkan bahwa yang namanya Tuhan itu Esa. Sesuai dengan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, bukan tiga ya. Kalau itu tiga jadi satu jadi tiga, itu agak-agak lain itu. Ya, silakan kawan-kawan. Kakak botak ini Kristen atau Muslim? Bang botak, Bang botak monitor. Botak. Ya, Irma cerdas, betul. Kakak Irma cerdas. Kita doakan semoga kakak Irma selalu istiqomah ya kawan-kawan. Dan Amin. memang Bang di Jai dalam juga. amin ya Allah, amin, masya Allah. Bang Jai ini masih baru kali nih. Ya, monggo. Sudah ada yang punya data tentang eksistensi Yesus? Silakan, Bunda Gembala haus ini, silakan. Bunda Gembala. Doni Ezreal. Oke, saya naikkan kakak Doni mana? Enggak, tadi saudara kita tadi itu dia turun karena memang ada perlu atau memang bagaimana? Memang dia tidak kuat ini menahan ujian dari Uni, karena Uni kan di situ sebagai profesor yang akan menguji dia dan dimintai data yang kredibel. Masalahnya datanya dari roh dia, jadi agak bingung juga sih kalau data dari roh itu akhirnya dia terjun bebas tapi lupa nggak bawa alat, jadi nyungsep dia Uni gitu. soalnya kemarin Jai. Gimana? Soalnya kemarin Jai, abang itu kemarin dia kan naik ke Komal tuh. Dibilang bukunya banyak nih, bukunya Iya, tadi juga nih. kelihatan tuh. Udah. Terus aku bilang, kamu kredibilitasmu apa? Saya akademisi, kata dia kan. Iya, tapi akademisi itu kan ngaku-ngaku kan bisa. Mana tuh Betul. tukang jual buku ngaku-ngaku akademisi kan? Betul. Bagi apa saya sebenarnya ini? Betul. Betul. Terus. Nah, dia apakah dosen, pengajar atau apa gitu kan? Dia nggak berani ngasih tahu tentang dia. Nah, saya bingung orang Kristen ini kalau memang kalian adalah orang yang menyampaikan kebenaran dengan kaidah ilmiah, kenapa takut? Terus mungkin dia takut digeruduk umat Islam. Pertanyaannya, bukankah mereka percaya Tuhannya itu mampu melindungi mereka gitu loh? Betul. Tuhannya nggak mampu melindungi mereka yang menyampaikan kebenaran? Tuh. Tapi saya Ada juga apa bingung dengan sih. ini? Tuhan membawa menjadi selamat, tapi dia sendiri nggak selamat. Aduh. Silakan kakak FRDNet. Ini Kristen atau Muslim, kakak Doni? Kristen atau Muslim? 20 menit lagi live di YouTube ya. Nanti kita ganti lagi live-nya karena saya nggak mau lebih dari 2 menit lah, kasihan yang nonton kepanjangan. Saya mau konten saya itu mengkerucut ya, mengkerucut live streamingnya. Oke teman-teman, saya tadi membawa data bahwa ternyata umat Kristen ini fix secara sejarah disebarkan dengan paksaan dan penjajahan dan kekejaman, dan itu terjadi dan dipertahankan dengan politik yang nanti kita akan tunjukkan datanya juga. Dan juga teman-teman harus tahu bahwa kemarin tema tentang Yesus fiktif itu adalah bukti bahwa saya ini kalau bicara mengkaji, mencari tahu data yang saya gunakan itu bukan data subjektif, tapi justru dari data Kristen sendiri. Seperti itu. Begitu ya. Lanjut. Ya, silakan kawan-kawan. Kawan-kawan Kristen. Sikin, nih saya jawab Sikin. Sikin, kamu kalah debat sama RK. Iya, saya akui, saya kalah debat sama RK karena RK bertanyanya begini. Rifa, apakah Isa itu tokoh sejarah? Bukan. Bukan RK. Buktikan mana sejarawan yang menulis dia. Ini sama aja kayak dia bertanya, Rifa, kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan RK. Buktikan jakunmu mana? Ya, jujur saya nggak mungkin mampu menjawab pertanyaan RK. Orang saya sudah bilang Nabi Isa bukan tokoh sejarah, dia minta mana sejarawan yang tulis Nabi Isa. Ya saya nggak bisa jawab lah. Sama seperti waktu RK debat sama Bang Zuma. Zuma, mana dalil yang menceritakan tentang Muhammad dalam Taurat? Sudah disembunyikan. Mana bukunya yang disembunyikan itu? Jadi kata RK, bukti buku itu disembunyikan harus dibawakan bukunya. Ini loh bukunya yang disembunyikan. Hantu namanya bukunya disembunyikan, mana ada lagi. Kalah Bang Zuma debat sama RK kan, kalah. Sinanda Apa deh? Nanda apa?
Apa kata Jun? Nggak, Nandar apa? Dia minta apa sama Nandar? Apalah kata Jun ini, kata Jun nih. Entar aku lihat di Mesia nih. Si Jun juga mencatat nih tadi malam. Si RK Nandar. Makanya aku bilang, sebanyak ini apologet Kristen yang diskusi sama aku akui segar-segar lebih cerdas dari RK. Serius. Aku akan jempol buat segar-segar. Segar-segar itu lebih. Nih, mana kata si Jun ya? Dia nanya ini sama si Nandar. Mana ya Jun ya tentang RK? Ini gila ini memang nih. Aku lucu, ini tiga ini mau ku angkat ini, tiga ini sama Bang Zuma dia minta mana buku yang disembunyikan, sama aku dia minta sesuatu yang tidak aku klaim, sama Jun dia minta sama Nandar apa guys diminta apa tadi malam sama si Nandar. Kakak Oten jangan terlalu inilah, bisik banget nih Kak Oten. Iya, saya ngaku kalah, betul. Saya ngaku kalah debat sama RK karena kata Imam Syafi'i, kami umat Islam akan kalah melawan orang botol dan dungu. Saya akui kalah suara iya, kalah ngotot juga saya, kalah kotor mulutnya juga saya, kalah kejang saya. Terus ya saya akui ya saya kalah ya. Saya kalah keras suaranya, kalah tantrumnya, kalah kejang-kejangnya, saya akui kalah. Maaf ya mengecewakan kalian umat Kristen ya. Mungkin kalian berharap saya bisa memenangkan perlombaan suara keras-keras dengan RK kejang-kejang, tapi saya kalah. Saya tidak akan mampu menjawab pertanyaan. Rifa, ya buktikan kalau kamu berjakun. Pertanyaannya saja bingung saya. Bingung aku serius, jujur aku bingung kemarin itu. Aku bilang setiap manusia ada sejarahnya kan? Enggak, kataku. Hah, berarti dia bukan manusia? Lah kan tidak semua manusia ditulis sejarahnya. Hah, berarti Isa bukan manusia? Hah? Apa sih maksudnya? Kan tidak semua manusia itu dituliskan sejarahnya. Iya, setiap manusia ada sejarahnya. Enggak, kataku kan. Pokoknya manusia punya sejarahnya. RK tidak bisa membedakan proses kehidupan dan sejarah. Karena menurut RK, sejarah itu adalah proses kehidupan. Sejarah itu dokumentasi pergi kehidupan, bre. Sejarah itu tertulis dan ada lisannya, dokumentasinya. Nggak semua manusia punya, termasuk Abraham dan Daud. Jadi jujur saya akui saya kalah debat dengan RK. Sebanyak ini Kristen yang saya pikir ini ya baru RK lah yang tingkat intelektualitasnya itu di bawah seger-seger. Jujur saya pikir seger-seger itu paling botol ya. Tapi ternyata di bawah seger-seger masih ada RK. Seperti itu. Ya, saya sapa tamu dulu ya. Ini kawan-kawan Kristen silakan kalau mau naik berdiskusi. Kalau tema kita memiliki tema kejinya umat Kristiani, kekejian umat Kristiani ya. Karena ternyata di Kristen ini setelah dibacakan dan dibawakan dalil dan data oleh Bunda Gembala tadi, banyak sekali data-data bahwasanya banyak sekali paksaan ya, bukan la ikraha fid din ya, tapi dipaksa harus ya. Tapi memang di dalam Bible itu sendiri, dan itu bersumber dari Bible gitu ya, karena memang sebarkanlah Injil ke segala makhluk ya. Kalau engkau percaya baptislah, kalau tidak percaya maka hukumlah. Nah seperti itu. Nah sekarang saya sepenuhnya ada tema, silahkan dijawab temanya. Kalau anda seorang kredibilitas, kalau anda tidak bisa silahkan anda menentukan tema lain, tapi juga anda harus kredibilitas. Silahkan Kakak Salvador, Kristen atau Muslim. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.